Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan melanjutkan membuat sebuah ilustrasi tentang unit penggemukan sapi atau unit peternakan ya. Dimana di dalam video sebelumnya kita sudah bahas tentang standar harga dan mencatatkan aset yang kita peroleh tentunya dari harga perolehannya. Nah, ini kita akan langsung ilustrasikan saja. Dalam aplikasinya kita terima modal 100 juta. Nah, kemudian pertama kita tentunya membuat belanja sapi misalnya ya, belanja sapi. Nah, kita akan belanja dulu. Nah, tentunya sapi-sapi itu perlu kita kasih kode, pengkodean ternak ya, kita kasih label lah. Nah, misalnya kita kasih kode sapi A, itu misalnya sapi 001. Sapi B kodenya sapi 002, SP002. Nah, kemudian nanti harganya berapa tentunya kita sesuaikan, melakukan penyesuaian aset ternak. Jadi sapi A itu kita beli berapa, sapi B kita beli berapa. Ya. Kita langsung ke dalam aplikasinya. Masuk di halaman kelompok perdagangan, produksi dan budidaya. Pertama kita masukkan modalnya dulu nih ya, modal 100 juta. Kita masukkan tentunya di gas masuk. Anggap aja kita terima uang tunai gitu ya. Klik tambah, tanggal berapa. Kemudian kita masukkan kemana? Misalnya kita masukkan ke kas unit penggemukan sapi. Kemudian klik tambahkan. Nah, ini sebagai apa? Sebagai modal. Nah, gitu ya, sebagai modal BUMDes. Keterangannya adalah penyertaan modal desa. Jumlahnya 100 juta. Nah, 100 juta, kemudian klik tambahkan. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini kita melakukan jurnal istilahnya. Kita input transaksi, tapi sekaligus penjurnalan. Di kas unit penggemukan sapi 100 juta sebagai apa? Sebagai modal BUMDes. Derajanya akan muncul seperti ini. Nah, di derajanya akan muncul di sini. Ada kas unit penggemukan sapi nilainya 100 juta. Didapat dari mana? Didapat dari modal BUMDes. Ya, sebagai apa? Sebagai modal BUMDes. Ini di neracanya. Kemudian di buku besarnya juga ada. Kita mau ngecek per akun, nah kita cek langsung ke kas penggemukan sapi. Ini apa aja sih transaksinya di situ, misalnya dari kapan sampai kapan. Nah, ini ada penyertaan modal desa nilainya 100 juta, saldo awal sebelumnya kosong ya. Berarti ada uang 100 juta di sini. Oke, kemudian kita membelanjakannya. Nah, kita membelanjakannya beli sapi. Tentunya kita masuk di kas keluar. Kas keluar, klik tambah, tanggal berapa kita beli sapinya. Nah, kemudian diambil dari mana duitnya? Tentunya dari kas unit penggemukan sapi. Kemudian klik tambahkan. Nah, ini masuknya kemana? Masuknya ke aset ternak, kita cari. Nah, ini ada ke aset ternak. Nah, ini ya. Nah, ini dagangan lah, seperti barang dagangan gitu ya. Masuk ke persediaan barang, dinamakan aset ternak. Nah, ini kita pembelian 2 ekor sapi. Harganya 35 juta nih ya, sapi A 15 juta, sapi B 20 juta, digabung saja nggak apa-apa. 35 juta. Nah, kalau melalui akun kas kita bisa gabung, tapi kalau kita sudah punya kode barangnya kita beli satu-satu juga bisa. Nah, ini asumsikan kita gabung saja dulu ya. Kita gabung, klik tambahkan. Nah, terus ada pengeluaran apa lagi gitu ya. Nah, misalnya waktu belanja itu ternyata ada biaya lain-lain, misalnya biaya untuk mendatangkan 2 ekor sapi itu kita mengeluarkan biaya misalnya 300 ribu. Nah, ini ya. Ini misalnya ada biaya 300 ribu. Berarti kita selain mengeluarkan uang ini, kita juga ada biaya lain-lain 300 ribu. Nah, ini nanti jadi beban, bukan harga perolehannya, tapi menjadi biaya lain-lain. Nah, beban, ini syarat sebagai beban ya. Tambah, ini masuk ke kelompok harga perolehan itu. Nah, ini harga pokok pembelian, ada biaya lain-lain pembelian ini ya. Nah, kita cari biaya lain-lain pembelian. Misalnya biaya transport. Nah, untuk ternak gitu ya. Nah, biaya transport pembelian ternak 300 ribu. Nah, ini ya. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah mengeluarkan uang 35 juta 300 ribu. Nah, kalau kita lihat di neracanya,
Nah, uang kita tinggal 64.700.000. Karena yang 35 jadi aset ternak sapi tadi. Nah, yang 300.000 jadi beban nih. Nah, itu ya. Nah, jadi beban. Asetnya hanya 35 berbentuk sapinya. Kita memperolehnya yang satu 15 juta, yang satu 20 juta. Biayanya ini kita anggap beban gitu ya. Beban di mana dikeluarkan saat kita ngambil sapinya. Nah, kemudian sekarang kita fokus pada pengkodean sapinya ya. Nah, ini kalau kita cek di daftar stok kita belum punya stok. Nah, kosong ya. Di penyesuaian stoknya ini juga kosong. Karena kita nggak punya apa-apa. Tapi di penyesuaian stok ini karena tadi kita memanfaatkan akun aset ternaknya di persediaan, maka buku besar persediaannya sudah ada 35 juta harga sapinya tadi. Tapi di barangnya nggak ada. Nah, di stok sapinya ini belum tercatat. Nah, jadi masih ada selisih nih, ada minus 35 juta nih. Nah, nanti kita buat kode sapinya gitu ya. Pertama kita buat dulu di daftar stok ini. Di daftar stok ini kita kodekan gitu ya. Klik tambah. Nah, kodenya apa? SP001. Nah, ini nama barangnya apa? Sapi A misalnya ya. Sapi A. Terangannya di sini ekor. Ekor. Data suppliernya siapa? Cari, kita bikin dulu ya. Kalau enggak ya di strip aja di sini. Nah, kemudian kita simpan. Ini settling akun ini buat apa? Ini sudah kita setting di settling akun ini. Nah, itu gunanya untuk misalnya dia masuk kas persediaannya masuk kemana, akun pendapatannya masuk kemana, akun kas penjualannya masuk kemana itu ya. Ini kita sudah setting. Jadi kita tinggal simpen aja. Nah, sini ya ada sapi A 0 ekor nih kita belum beli. Kemudian ada lagi nih sapi B, kita buat barang lagi ya. Kode barang lagi SP002. Ini keterangannya itu namanya sapi B. Ini ya. Ekor. Nah, kemudian data suppliernya sama kayak tadi. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya nih item nih. Sapi A kita kasih kode ternaknya SP001, sapi B kita kasih SP002. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian karena tadi kan kita sudah belanja, berarti sudah memiliki stok, berarti kita sampaikan di sini. Nah, kita sesuaikan di menu penyesuaian stok. Nah, kemudian ini kan masih ada selisih. Kemudian kita klik tambah, kita sudah beli, kita masukkan ke stoknya. Tanggal berapa gitu ya. Kemudian tambahkan apa saja yang kita ada tadi, sapi 1, sapi A. Kemudian tambah lagi ada sapi B. Sapi B gitu ya. Nah, kemudian stok awalnya berapa? Stok awalnya sapi A-nya ada 1. Harganya berapa? Harganya 15 juta. Harga jualnya dianggap saja sama 15 juta. Karena kita mau pelihara gitu ya. Sapi B ada berapa? Sapi B ada 1. Harganya tadi nih 20 juta. Tulis 20 juta harga perolehannya ya, harga pokoknya ya. 20 juta. Kemudian save row, reload. Nah, ini kita sekarang punya stok awalnya sapi A itu ada 1, sapi B ada 1, harganya sapi A 15 juta, harganya sapi B 20 juta. Ini asumsikan harga jualnya sama ya. Nah, kemudian kita simpan. Udah kita simpan, kita refresh nih coba. Nah, sekarang sudah klop. Di buku besarnya, di neraca yang muncul itu, ada persediaan aset ternaknya itu ada nilainya 35 juta. Dan di persediaannya kita cek benar ada 35, terdiri dari sapi A harganya 15 juta, sapi B harganya 20 juta. Nah, gitu ya. Ini kalau kita lihat di neraca, sudah tercatat tadi gitu ya. Nah, ini uangnya di kas tinggal 64.700.000, aset ternaknya 35 juta. Kemudian kita punya beban nih, beban biaya untuk memperoleh sapi-sapi tadi, beban biayanya 300.000 jadi minus karena kita belum punya pendapatan. Oke, demikian ya cara membuat pengkodeannya, mengkodekan sapinya. Nah, kalau misalnya banyak, kita sapinya punya ratusan gitu, akan bisa dikelompokkan. Misalnya berdasarkan umur, gitu ya. Ini sapi A, kategori sapi umur 3 bulan. Nah, ada berapa? Ada 50. Kategori sapi umur 6 bulan, ada berapa? Atau kategori sapi anakan umur
berapa sampai berapa, ada berapa ekor. Nah, seperti itu kan bisa juga. Jadi pengklasifikasian ini penting karena nanti agar mempermudah kita. Bisa persatuan gini kalau kita sedikit, bisa juga dalam satu kategori isinya beberapa ekor gitu ya, kan bisa juga. Oke, demikian ya. Di video awal ini kita sudah menerima modal buat belanja dan kita mengkodekan ternaknya. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya tentang bagaimana kita belanja persediaan dan beban-beban. Oke, begitu. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.